Saatnya bertualang dengan kami, anak-anak pulau di desa Kinabu Hutan. Kami tinggal di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Mari Jo, kita melaju! Ikan yang jadi sasaran kami hari ini adalah ikan antoni atau biasa juga disebut ikan terbang. Ikan antoni atau ikan terbang biasa berkeliaran di permukaan air laut, bahkan bisa terbang di atas air. Makanya jaring yang paman pakai berjenis jaring apung yang membentang panjang. Kalau lebarnya tidak lebih dari 1,5 meter saja. Ikan antoni akan datang dari berbagai arah. Jadi harapannya ikan akan menyangkut saat mereka sedang asik berenang. Yuhuu! Cukup banyak juga nih tangkapan ikan kita hari ini. Kami akan mengawetkannya dengan proses penggaraman. Desa Alibas memang terkenal dengan ikan asin antoninya loh. Yang harus dilakukan pertama adalah membersihkan ikan terlebih dulu. Selanjutnya, ikan dibelah seperti ini. Biarkan ikan menjadi tipis. Hingga bersihkan deh bagian dalam ikan serta insangnya. Saatnya proses menggaram ikan. Caranya gampang kok. Tinggal oleskan garam secukupnya ke bagian dalam daging ikan. Garam akan meresap ke bagian daging ikan. Makanya setelah proses penggaraman ini, ikan harus didiamkan selama 1 malam untuk hasil yang maksimal. Begitu no ikan karang no. Anu ada taruh garam di ikan itu sama baribu teh. Bang, Farhat ambil tuh ikan di dalam dan simpang malam no Farhat. Ya, Ayo Farhat, kita bawa ke tempat penjemuran ikan. di Malang. Sebelum ikan disusun di tempat penjemuran, ikan harus dibilas dulu dengan air bersih. Tujuannya supaya kotoran dan sisa garam jadi bersih sebelum dijemur. Kalau panas terik seperti ini sih, tidak perlu berhari-hari menjemur ikan. Seharian penuh juga cukup. Goreng ikan asin sampai benar-benar kering. Tapi jangan sampai gosong ya. Ikan asin gorengnya bukan langsung dimakan loh, tapi harus ditumbuk dulu. Nah, tumbuk sampai halus teman. Tambahkan bumbu cabai merah, bawang putih, dan kunyit. Tumbuk lagi sampai bumbu tercampur. Terakhir, tambahkan irisan daun bawang dan daun selasi. Aduk deh sampai rata. Sekarang tinggal siapkan bahan utama lainnya. Yap, singkong. Simpan parutan singkong ke dalam kain peras. Saat kita peras parutan singkongnya, pastikan kain perasnya terikat dengan kencang. Kemudian, jepit menggunakan kayu penjepit. Untuk mempermudah proses menjepit pasang kayu panjang ini, tinggal tekan-tekan deh. Tuh, semakin berat bebannya, semakin cepat airnya menetes. Bibi biasa menggunakan alat peras tradisional ini untuk memeras apapun, termasuk parutan singkong ini. Sudah cukup, tinggal kita bawa ampas singkongnya ke Bibi. Perasan singkong kemudian dihancurkan seperti ini. Lalu, tambahkan air santan kelapa secukupnya. Selain untuk penambah rasa, santan juga berfungsi supaya parutan singkong bisa dibentuk. Kita sedang membuat panada ubi ikan asin antoni. Ikan asin antoni jadi isian panada ubinya. Sudah terbayang gurihnya seperti apa? Selanjutnya,
tinggal digoreng deh. Tidak perlu lama menggorengnya. Kalau warna panada sudah berubah kecoklatan, tandanya sudah matang. Tinggal angkat deh. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Panada ubi paling enak dimakan saat masih panas. Apalagi ditambah dengan cabai rawit. Nikmatnya double. Ayo kejar aku. Teman di rumah ada yang punya mainan seperti ini. Kami menyebutnya mainan otak-otak ala si bola. Mainan sederhana ini terbuat dari bambu, karet bekas, dan kain bekas. Iya, kami memang memanfaatkan barang yang tidak terpakai kok. Semakin banyak otak-otaknya, bunyinya akan semakin nyaring dan ramai. Pulang, bye-bye, kok bermain. Mau ke mana? Mau ke kampung, Kak. Pulang, ngana bawa aja ini ke kampung kasih Pak Bibi. Iya, Kak. Marja, tolong sana marja. Mau ke kampung. Marja. Ada bibit ini tuh, kita bawa keranjangnya ke Bibi saja yuk. Bi, kenapa? Tumpah aja di situ. Oh, jadi isi keranjang ini biji mete. Baiklah, kalau begitu, ayo teman-teman, kita bantu Bibi mengupas biji metenya. Biji mete harus dibelah dengan alat khusus. Sebelum membelah biji mete, siapapun harus mengoleskan jari tangannya dengan minyak kelapa. Karena getah biji mete sedikit panas di kulit. Cara membelahnya juga tidak boleh sembarangan. Usahakan biji jangan sampai ikut terbelah juga. Harus utuh dan masih menyatu. Ada yang pernah makan kacang goyang khas Minahasa Utara? Kita buat kacang goyang dari kacang mete. Pasti makin enak dong. Oh iya, biji mete yang aku sangrai ini sudah dibersihkan kulit halusnya. Supaya bersih dan higienis, kita sangrai menggunakan tepung terigu. Kalau tepung terigu sudah sedikit berubah warna kecoklatan, berarti kacang sudah bisa diangkat. Kami menggunakan bahan alami untuk pewarnanya. Daun pandan untuk warna hijau dan kayu secang untuk warna merah. Campurkan dengan gula pasir, kemudian rebus sampai mendidih dan sedikit mengental. Ayo Bi, kita mulai proses menggoyangnya. Untuk menggoyang kacang mete saat disiram air rebusan gula. Terjawab sudah kan kenapa dinamakan kacang goyang? Karena proses penggulaannya harus dengan cara digoyang supaya gula merata menyelimuti kacang mete. Semakin kuat menggoyang, hasilnya akan semakin bagus. Gimana? Ayo! Ngelihatnya saja sudah ngiler ya. Bayangkan teman, gurih dan kriuknya kacang mete diselimuti dengan gula yang renyah. Sudah yuk kita makan bareng-bareng. Kacang mete goyang cocok dimakan kapanpun dan dimanapun. Teman di rumah, kami sedang mencari pisang di kebun Bibi. Ayo teman-teman, bantu paman mencarinya. Kami punya cara sendiri untuk mengambil buah pisang dari pohon. Begini nih caranya.
bambu digunakan untuk mematahkan batang pohon pisang. Tujuannya supaya pisang bisa kita pegang. Nah, kalau sudah begini, tinggal ambil deh. Sekarang giliran kalian, Abi. Bantu Paman Sidik ya. Woi, bye-bye batikan kuah. Ini dua ini bagaimana? Nyak kompak kon dua no. Masih kasih bagus kuah. Oh iya, pisang yang kami ambil ini jenisnya pisang goroho. Jenis pisang ini memang sangat dikenal di wilayah Sulawesi Utara. Biasanya sih dimakan dengan dabu-dabu roa. Tuh, jadi terbayang makanan nih. Pisangnya sudah cukup. Ayo kita bawa ke pantai sana. Ayo teman-teman, kita angkut pisang ini ke perahu. Alat transportasi utama di desaku ya perahu kepiting seperti ini. Kemanapun kami pergi, pasti akan bertemu dengan air laut. Tidak hanya untuk mencari ikan, biasanya kebun milik masyarakat desaku letaknya ada di pulau lain. Jadi hasil kebunnya akan diangkut menggunakan perahu untuk dibawa pulang ke rumah. Bantu kakak dan bibi masak pisang. Sengaja kami mengambil pisang yang belum terlalu matang, karena tujuannya untuk dimasak. Kupas dulu kulit sampai bersih ya. Oh iya, supaya getahnya tidak lengket, jangan lupa oleskan minyak di jari kita. Kok itu hanya taruh minyak kelapa itu? Kalau sudah dikupas, potong pisang menjadi beberapa bagian. Akram, tolong bantu bibi menyiapkan bahan lainnya ya. Ada ikan segar nih. Gak lengkap rasanya kalau masyarakat pulau tidak makan ikan. Sekarang tinggal siapkan bumbunya. Ada cabai, bawang merah, tomat, jeruk lemon. Selain itu ada juga daun bawang, daun serai, daun kemangi, dan juga daun kunyit. Pulang, bawa ini dulu ke sana. Oh iya kak. Rebus ya. Air sudah mendidih tuh. Yuk jalan Jo, kita bawa pisangnya. Pisang jadi bahan pertama yang dimasak. Kata bibi, memasak pisang butuh waktu agak lama. Kalau semua pisang sudah masuk, lanjut ikannya deh. Tunggu beberapa saat ya, barulah bumbu dimasukkan. Pertama daun kemangi dan irisan bawang merah. Selanjutnya tambah cabai dan daun-daun lain. Sedikit aduk supaya bumbu merata. Terakhir perasan jeruk lemon. Sudah tercium segar. Asam pedasnya pasti berasa banget nih. Sepertinya acara doa sudah mau mulai tuh. Ayo teman-teman, kita bergegas bawa makanannya ke perahu. Telat sedikit bisa tertinggal acara doanya. Lantunan doa yang kami bacakan ini adalah pembuka acara tradisi tolak perahu. Pemilik perahu, keluarga, dan masyarakat memanjatkan doa terbaik supaya perahu yang akan diturunkan ini memberikan rezeki yang banyak dan bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah, pulang. Bapak, makan Jo, makan. Yeha! Saatnya kita makan. Tinggal pilih nih mau makan yang mana. Ada kue tradisional buatan masyarakat desa. Ada juga menu pisang kuah asam ala Sibolang. Kata Paman dan Bibi, menu pisang kuah asam ini adalah menu wajib saat proses tolak perahu.
Seboleh ini. Lepas tepi air ini. Iya, Pak Amjo. Minyak telur perahu. Marjo. Marjo. Kak. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Di desaku, kegiatan ini merupakan tradisi. Jadi, harus selalu dijaga dan dilestarikan. Ayo, dorong! Hore! Ini yang aku tunggu-tunggu. Kami akan menangkap ikan roa dengan cara basoma atau menjaring. Sebelum soma diturunkan, siapapun yang ada di atas perahu harus jeli melihat pergerakan ikan roa. Di mana ada ikan roa bergerak dan bermain di atas permukaan air, di titik itu pasti banyak kawanannya. Saatnya beraksi, teman. Semua yang kami lakukan harus serba cepat. Perahu akan memutar sambil menurunkan jaring. Pada saat yang bersamaan, salah satu ada yang menaburkan daun kelapa kering sebagai umpan, supaya kawanan ikan tidak berenang kemana-mana. Ketika perahu sudah berhasil menurunkan jaring, lanjut deh, bergegas kita tarik. Semakin lama lingkaran jaring semakin mengecil, ikan pun semakin tersudut. Tuh, ikan roanya sudah terlihat. Saatnya kita angkat. Ayo, tarik lagi. Hore! Dapat lumayan banyak kan? Saat musim ikan roa seperti ini, paman biasanya pulang membawa ribuan ikan. Beginilah cara kami mengolah ikan roa, teman. Sebelum mengasapi ikan roa, ada alat penjepitnya dari bambu yang harus kami siapkan. Kami biasa menyebutnya regi. Yuk kita bantu paman. Pertama, belah bambu muda berukuran kecil ini menjadi 4 bagian. Jangan khawatir kalau ukurannya tidak pas, karena ada alat khusus untuk membelahnya. Kalau sudah terpasang, tinggal pukul-pukul sampai bambu terbelah. Potongan bambu kecil ini yang kita gunakan untuk pengikatnya. Kalau semua bahan sudah siap, tinggal paman berikan tanda setiap potongan bambunya. Kalau urusan membentuk regi, Bibi nih ahlinya. Regi hasil buatan desaku tidak hanya untuk keperluan pengasapan ikan kami sendiri, tapi juga dijual untuk umum. Nah, jadi bagi yang perlu regi, datang saja ke desaku. Dijamin banyak. Ayo Hamjalah, kita bantu kakak menjepit ikan roa. Satu regi ini berisi 20 ikan. Perhatikan teman, ikan roa harus disimpan dengan rapi dan mengikuti pola. Jadi, tidak sembarangan. Kalau sudah penuh, tinggal tutup jepitan reginya. Ikat kencang dengan tali bambu. Yuk, sekarang tinggal kita bawa ke tempat pengasapan. Ini dia tempatnya. Salah satu alasan ikan roa harus terjepit kuat karena posisi menyimpannya seperti ini, teman. Bagian kepala ikan harus ada di posisi bawah supaya sisa darah dan cairan ikan yang masih tersisa bisa menetes melalui mulut. Oh iya, kayu bakar yang digunakan untuk mengasapi ikan roa tidak sembarangan. Harus kayu pohon ketapang. Kata paman, asap yang dihasilkan kayu ketapang bisa membuat ikan roa berwarna kuning keemasan. Nah, proses pengasapan ikan roa memerlukan waktu sekitar 3 hari, teman. Jadi sabar sedikit ya. Dalam satu ruang pengasapan ini bisa menampung ribuan ikan roa. Wih, banyak ya. Wajar sih, karena ikan roa asap produksi desaku akan dikirim ke sebagian besar wilayah Likupang, bahkan sampai kota Manado. Yuk, Bibi dan Kak Nai sudah siap nih. Saatnya masak dabu-dabu roa. Sambal ikan roa ini memang sudah terkenal di mana-mana.
Pertama, bersihkan ikan roa asap pada bagian kulit, kepala, dan tulangnya. Karena bagian-bagian ini cukup keras untuk dihaluskan nanti. Kalau sudah, tinggal goreng deh ikannya. Pastikan minyaknya panas ya. Tapi jangan terlalu lama menggorengnya, biar rasa dabu-dabunya tidak pahit. Bumbunya gampang dicari kok. Bawang merah, cabai, semua ditumbuk jadi satu sampai benar-benar halus. Selanjutnya giliran ikan roanya. Jangan lupa tambahkan irisan tomat ya. Lalu tumbuk lagi deh sampai halus. Tinggal tambahkan bumbu lainnya. Beri sedikit garam, perasan jeruk lemon, dan terakhir minyak goreng. Aduk-aduk, jadi deh. Dabu-dabu roa paling enak dimakan dengan pisang goroko goreng. Nggak ada duanya deh kalau keduanya sudah menyatu di mulut. Ayo teman, habiskan makanannya ya. Sampai di sini dulu ya aksi hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.